Selama puluhan tahun, Israel terus mengebom kawasan sipil atas nama pembelaan diri. Dari Gaza hingga Jenin, dari Rafah hingga tepi barat, ribuan perempuan, anak-anak, dan warga sipil tewas tanpa pernah meraih keadilan. Serangan Israel bahkan menyasar Iran di tengah negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat yang dianggap para ahli internasional sebagai langkah provokasi secara terang-terangan. Namun sekarang situasi berubah drastis. Iran tidak lagi sekedar memberikan peringatan. Mereka membalas dengan meluncurkan rudal berpemandu presisi ke pusat-pusat strategis Israel. Situs Mossad di Herzliya, komando militer di Tel Aviv, dan kilang minyak utama Bazan di Haifa dihantam habis-habisan. Pasukan elit IRGC Iran mengklaim juga menargetkan fasilitas cadangan unit 8200, divisi perang cyber yang menjadi tulang punggung intelijen Iran selama ini. Untuk pertama kalinya di era modern, Israel bukan hanya merasakan luka, tapi juga dilanda ketakutan. Israel menutup-nutupi serangan ini, melarang media lokal untuk menyiarkan lokasi yang berdampak, bahkan mendenda warga yang mengunggah video kehancuran. Karena ketika pusat kekuatannya terancam, kekuasaannya hanya tinggal ilusi. Pernyataan Trump bahwa Amerika Serikat akan tidak ikut campur urusan Israel dan Iran kini terasa kosong, karena nada pernyataannya berubah dari panggilan evakuasi ke warga Teheran hingga hinaan keras terhadap Khamenei dan ultimatum global. Iran harus menyerah. Respon yang diberikan Teheran pun kian tegas. Sang Ayatollah menolak ultimatum itu juga dengan nada keras. Juga menuduh Israel berkonspirasi saat Iran masih duduk di meja membahas tentang nuklir. Namun puncaknya terjadi pada malam harinya. Khamenei mengunggah pesan apokaliptik. Langit berapi, kota kuno terbakar. Seorang prajurit melintas di tengah kobaran. Simbol kehancuran yang nyata. Siaran televisi Iran menegaskan Iran segera meluncurkan kejutan yang bakal mengguncang dunia. Kemarahan itu terbukti lewat serangan rudal presisi ke pusat intelijen militer Aman di Tel Aviv dan markas Mossad di Herzliya. Dilakukan dini hari oleh IRGC, mereka mengklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel untuk menghantam pusat komando jantung intelijen musuh. Lokasi-lokasi aman tersebut dikaitkan dengan operasi pembunuhan Mossad terhadap tokoh seperti Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah, serta misi luar negeri lainnya. Walau Israel meremehkan kerusakan dan berusaha membendung narasi, video ledakan luar biasa sudah tersebar, menggambarkan kehancuran di zona aman dan fasilitas Mossad. Para analis intelijen Ibrani juga menyebutkan serangan menjangkau infrastruktur rahasia unit 8200, divisi perang cyber Israel. Jika benar, ini melemahkan tulang punggung intelijen mereka. Direktorat Intelijen Militer Aman sejak 1950 dikenal sebagai lembaga paling canggih di dunia, mengatur pengumpulan dan analisis intelijen strategis. Jika markas mereka hancur, dampaknya bukan sekedar fisik. Ratusan rudal balistik terbang, dan salah satu yang menghantam Bazan, kilang minyak Haifa. Fasilitas vital ini menjadi porak-poranda. Kobaran api membumbung sebelum mentari pagi. 3 pekerja tewas, infrastruktur hancur, benturan brutal pada ekonomi Israel. Bahkan kampus riset Weizmann di Rehovot ikut terdampak. Laboratorium penting juga rusak parah, menandakan serangannya merambah sudut akademik dan teknologi negara Zionis itu. Kehilangan besar tentu bagi ilmu pengetahuan Israel. Israel berusaha bungkam, wartawan dan warga diancam jika menyebarkan rekaman. Sensor media kembali menjadi alat pengubur. Menteri Keamanan Ben Gvir menyebut pelaku sebagai ancaman keamanan negara dan akan diadili sebagai musuh. Namun klaim ini justru memicu spekulasi bahwa kerusakan jauh lebih besar dari yang diumumkan. Video suara kehancuran telah tersebar, mengguncang opini publik global. Negeri Zionis ini kini tampak goyah, diliputi ketakutan dan keraguan, dan Iran belum berhenti. Teheran menegaskan bahwa Israel akan terus dijadikan sasaran. Sekarang Israel terguncang dari dalam, bukan hanya karena oleh rudal, melainkan oleh kekisruhan narasi. Israel berharap Amerika turun tangan, namun Presiden Donald Trump masih bungkam. Tanpa komitmen AS, intervensi militer akan menjadi pilihan ekstrim, yang menegaskan bahwa konflik ini bisa mengguncang keseimbangan dunia.